Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadun musyabihil wal ikram, ya wal jalil wal ikram. Subhanal malikul kudus, subhanatil izzati wa azamati wa haibat wal kudrat wal sultan wal kamal wal jamal wal kibrai wal ijabarut. Wala ya'futu wala ya'budu abdah. Suhubukum kudus surabuna warabul malaikatihi waruhi. Sama-sama subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah huwallahu akbar. Jamaah grup 1 yang dirahmati Allah rahimakumullah. Insyaallah dalam waktu dan pertemuan kita ini dalam rangka live belajar, tentunya kita harus memiliki kemampuan, niat yang kuat serta perjuangan yang harus dilaksanakan. Berbagai amanah yang kita terima, tapi mungkin belum seutuhnya amanah itu bisa kita laksanakan. Di dalam mendirikan kemakom kealiman diri kita, tentunya kita harus banyak menguasai perbendaharaan atau materi-materi hakikat. Kenapa? Kita ini dibentuk di grup belajar. Yang kita hadapi ini adalah suatu pembekalan. Suatu pembekalan sebagai manusia pilihan-pilihan Allah yang berguna bagi umat, yang selalu di dalam kemaslahatan umat, tentunya meluruskan bagi yang kurang rapi, membenarkan jalan bagi yang salah jalan, memberikan pemahaman kepada yang belum mengerti, dan memberikan arahan kepada yang sedang menjalankan. Untuk itu kita wajib memiliki wawasan-wawasan yang dimulai dari pembentukan syariat. Bagaimana kita mengarahkan kepada makom ibadah yang berpotensi hakikat, yang mana hakikat tidak dijalankan berupa tarekat itu tidak bagus, dan jalan tarekat ini harus menuju makom tujuan bernama ma'rifat. Tataan-tataan pelajaran, penguasaan hakikat perjalanan rohani umat harus benar-benar nyata kita alami terlebih dahulu sebelum umat mengalami kebenaran Allah. Kenyataan dan kebenaran adalah tiang utama bagi kita untuk meluruskan, membimbing, menuntun
kepada semua umat apabila terjadi sengketa rohani, pemahaman yang belum kuat, terlebih dahulu kitalah yang harus memenuhi persyaratan untuk menyampaikan, untuk mendapatkan kealiman kita kepada Allah dan dihijrahkan dalam keulamaan ibadah pada diri umat, ulamanya diri umat. Maka kita wajib mentaati terlebih dahulu sebelum kita melakukan dan menertibkan pemahaman dan segala amaliyah yang dilakukan oleh semua saudara-saudara kita yang seiman. Untuk itu jamaah sekalian, dalam waktu dan pertemuan yang sangat kita muliakan ini, saya akan mengajak semua jemaah masuk ke dalam perbendaharaan Allah, yaitu kekayaan dalam pemahaman. Sangat tidak mudah bisa mendapatkan pemahaman, apalagi menyampaikan sesuai dengan kodrat kajian yang kita kuasai. Belum tentu seindah itu sampainya ke tangan umat. Untuk itu para jemaah sekalian, membawa sebuah kebenaran itu tidak mudah ke tangan umat. Kita harus benar-benar menguasai seluas apa, sejauh apa, setinggi apa pencarian kita kepada kebesaran, kekuasaan dan kekuatan Allah untuk menyelamatkan sesama umat. Kalau daya pencarian kita masih di bawah hakikat, itu namanya bukan syiar, tapi adu-adu kaji. Ini yang kita hindari. Untuk itu kita harus lebih meningkatkan potensi kajian, terutama adalah kuantitas diri kita untuk menuju kualitas pemahaman dengan belajar. Jamaah yang dirahmati Allah rahimakumullah, seperti yang kita pahami selama ini, sejauh mana pemahaman kita tentang sebuah wujud yang bersifat Tuhan. Inilah makom-makom rahasia yang harus kita jalani dan berupa petunjuk yang kita dapati selama menjalani tersebut, yang akan menjadi suatu kekayaan yang akan kita sampaikan kepada umat, tentunya dengan kita menjalankan. Apalagi di dalam wujud sifat rahasia, seperti kita memahami makna rahasia. Rahasia itu dikatakan al-insani sirri wal insanu fil atan lisurun. Itu arti pemahamannya, kita memahami semua itu terbuat dari rahasia Allah. Berarti kita harus lari ke makom rahasia. Di dalam makom rahasia terdapat wujud-wujud perbendaharaan yang tidak ditemukan di dalam makom sunnah, tidak ditemukan di dalam makom amaliyah.
Apalagi kita harus bisa membedakan mana kalam-kalam amaliyah dan mana kalam-kalam kauliyah atau ibadah. Ini kalau kita tidak bisa membedakan, kita contohkan sekarang. Kalam amaliyah dikatakan semua Allah yang menciptakan. Ini contohnya kalam amaliyah. Allah menciptakan, ini amaliyah. Tetapi kalau kita lihat dari kalam amaliyah ini, kita perdalam hakikatnya. Kalau Allah wujud, semuanya sudah mewujud. Jadi penciptaan ini menyentuh kepada pandangan, apa iya Allah menciptakan atau tercipta? Kalau Allah menciptakan, berarti masih ada kekurangan yang dibutuhkannya. Sementara Allah maha sempurna, berarti bukan Allah menciptakan, tapi wujud jadinya Allah, maka terciptalah sesuatu yang telah diinginkan oleh Allah serentak. Contoh umpamanya seperti bayang-bayang diri kita. Siapa yang menciptakan bayangan diri kita? Padahal itu bayangan kita. Ada bayangan kita. Terus siapa yang menciptakan bayangan? Tidak ada, karena dia ada setelah kita ada. Begitu kita ada, dia ada. Inilah yang dikatakan naik pemahaman dari kalam menciptakan dengan kalam terjadi kaulinya. Inilah yang dikatakan peningkatan pemahaman. Itu contoh. Mustahil setelah Allah ada baru dia ciptakan semuanya. Berarti yang dia ciptakan adalah kekurangan yang tidak ada di dirinya. Tidak mungkin Allah memiliki kekurangan. Maka kita lihat lagi di dalam suatu riwayat yang diangkat menjadi kauliyah, bukan kalam atau amaliyah. Yang ditekan oleh kalam amaliyah menjadi perbendaharaan ilmu oleh kauliyah, yaitu ayat yang bermuatan potensi ilmu. Maka kita akan mendapatkan titik-titik yang memuliakan Allah dari kajian amaliyah menjadi ibadah. Suatu contoh, kita dijadikan, dikalamkan dalam bentuk amaliyah, tetapi untuk meneruskan amaliyah butuh pembelajaran. Tolabul ilmi faridatul ala kulli muslim. Berarti kita harus mengkaji yang telah dijabarkan atau telah dikalamkan oleh amaliyah. Kita lihat contoh gerakan. Gerakan itu mana yang jatuh ke amaliyah adalah gerakan yang ada makna hakikatnya. Kalau tidak, mungkin tidak ada bahasa amaliyah. Kalau nilai gerakan itu tidak ada. Contoh duduk sholat, duduk berzikir dengan duduk di warung, itu sama-sama duduk. Tapi mana yang dikatakan amaliyah? Adalah duduk yang memiliki hakikat. Nah, itu namanya sudah menjadi makna atau amaliyah. Beda dengan kita duduk di warung. Nah, kita sudah bisa memahami peningkatan-peningkatan amaliyah yang mana setelah semua dikaji wujudnya ilmu dinaikkan ke atas berwujud iman, iman berwujud akidah, akidah berwujud akal, dan akal akan berhadapan dengan keindahan.
naik makomnya lagi. Berarti ada batas ilmu, ada batas iman, ada batas akidah, ada batas akhlak, dan ada batas akal. Apalagi kita tidak mau berkalam terhadap amanah Allah. Ini berakibat fatal. Nah, untuk itu kita akan melihat kepemahaman seperti rahasia. Ada rahasia yang dikatakan Allah sirri tadi. Ada yang dikatakan sirha, ada yang dikatakan sirhu. Nah, ini adalah makom-makom yang membedakan makna. Kita harus bisa membedakan makom-makom tersebut. Kita ambil suatu pandangan, yaitu rahasia di atas rahasia. Kita ambil contohnya seperti itu. Jadi sebagai calon-calon yang menyelamatkan umat dengan bekal ilmu, amal, dan ibadah, harus memiliki wawasan yang sangat luas, jabariyah yang sangat luas. Jangan miskin ilmu. Kita contohkan seperti rahasia di atas rahasia. Berarti apa rahasia yang berwujud rahasia dan apa yang mewujud di atasnya rahasia. Ini kita harus bisa memahami. Kita percontohkan dalam makom kajian, yaitu posisi diri tempat Allah berdiam. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Nah, aku ada di dalam dirimu sendiri. Kenapa tidak engkau perhatikan, atau tidak terpikir, atau tidak engkau cari, atau tidak engkau lihat? Kenapa? Nah, seperti itu. Kalau kita tidak mengenal mana diri, wujud diri yang memakomkan Allah atau berdiamnya Allah, rahimakumullah, atau kita katakan dengan qalbi mu'mini baitullah. Cuma diri mana yang bisa menampung kodrat wujudnya tadi, dan seperti apa wujud yang harus ada di dalam diri tersebut. Bagaimana proses tajalinya, itu harus kita kuasai. Mana rahasia di atas rahasia, berarti kita harus ingat mana rahasia hakikat bagi Allah, wujud bagi diri. Mana rahasia wujud bagi diri adalah hakikatnya Allah. Mana diri yang hakikat Allah, mana wujud Allah yang berhakikat diri. Dan ini harus terlihat di dalam pelaksanaan tajalli. Tidak hanya sekedar diakui. Jadi kita harus mengalami masa tafrid dan terjeritnya. Mana yang dikatakan wujud Allah dalam batin, atau kita sebut juga dengan sifat sir, usir. Apa rahasia di dalam kerahasiaan tadi? Mana wujud diri yang rahasia, atau mana hakikat Allah bagi diri yang dirahasiakan? Kalau kita tidak mengerti dengan makna rahasia,
maka kita akan salah dalam menerjemahkannya. Apa salah menerjemahkan? Rahasia bagi Allah bukanlah sesuatu yang dirahasiakan, tetapi adalah kodrat yang rahasia. Kodrat itu rahasia. Baik wujud dari kodrat diri berasal dari rahasia, dan baik wujud daripada sifat dan zat Allah yang mewujud kepada diri disebut rahasia. Rahasia bagi Allah berbeda dengan rahasia bagi umat. Rahasia bagi Allah adalah kodrat, sementara rahasia bagi umat adalah sesuatu yang ditutupi. Coba perhatikan jemaah. Seandainya suatu wujud yang kosong ini di depan kita, sangat luas, kita napiskan semua yang ada di muka bumi ini sehingga kosong semuanya. Nah, kekosongan ini seandainya kita kasih mata, kita kasih telinga, kita kasih suara, kita kasih hayat hidup, kira-kira seperti apa bentuk kodrat tersebut? Padahal kodrat dirinya adalah kosong, tetapi ada 7 kodrat yang dipasangkan. Basirunnya dipasangkan, sami'unnya dipasangkan. Begitu luasnya sebuah wujud yang berdiri, maka wujud yang berdiri itu menatap sesuatu yang terlihat di dalam itu. Itulah yang dikatakan sifat zahir bagi Allah yang dikatakan an'amta alaihim. Itu diri rahasia, diri ihsan yang harus dipakai di saat kita menjalankan amanah ma'rifatullah. Jangan asal memakai diri. Setelah diri itu dipasangkan yang 7 tersebut, kodrat, iradat, ilmu, sama, basar, kalam, hayat, coba dipasangkan kepada yang kosong ini, barulah kita bisa menatap siapa yang nyata yang duduk ini. Bukankah ini yang terlihat? Bukankah yang di atas, yang dipasangkan itu yang melihat? Dan kejadian inilah yang teringat atau zikir. Ini adalah tajalli nyata tersambungnya hakikat diri kepada wujud sebuah diri yang berdiri, yang ada di dalam diri itu sendiri. Dan itu harus dilaksanakan di dalam masa hidup yang tidak dibatasi oleh ruang, jarak, dan waktu. Adab tertinggi ma'rifatullah itu adalah orang yang melihat diri Tuhan, wujud diri Tuhan, bukan Tuhan punya diri, bukan Tuhan memakai diri, tapi ada wujud yang dijadikan berupa diri, yaitu dirinya Tuhan yang dilihat. Dan orang yang melihat adalah orang yang tidak melihat dirinya lagi. Seperti itu kehidupan ma'rifatullah. Karena apabila kita masih memakai kodrat-kodrat alam untuk berma'rifatullah, itu tidak akan bisa. Maka kita harus mendirikan kodrat sir atau bersifat Allah pada dirinya sendiri dengan kodrat yang disebut dengan ihsan.
Dan ini harus betul-betul kita jalankan dengan rapi di dalam kesadaran masa tafakur, masa tazakur, dan masa tadabur. Segala perbentukan, dari situlah kita mulai menghilangkan keakuan kita dan mewujudkan keakuan Allah pada diri kita. Setelah kita ingin melihat la rabbi ala midrabi, kalau kita ingin melihat, dan siapa yang terlihat? Ada wujud, bukan wujud, bukan maujud, tetapi sebuah wujud yang ada di dalam diri kosong tadi. Maka inilah yang harus menjadi ma'rifatullah. Kenapa? Karena diri ma'rifatullah itu adalah diri berkodratkan, tidak berurat, tidak berdarah. Orang yang ma'rifatullah adalah orang yang tidak melihat dirinya lagi, melainkan dia telah melihat kodrat asma bagi Allah, yaitu yang dikatakan husnanya Allah. Itulah sebuah wujud diri, dari diri yang halus. Tetapi itulah yang dikatakan dengan ana al-haq, itulah diri yang al-haq, al-malikul hakul, al-hakul mubin. Yang nyata itulah yang harus dilihat dari diri yang tidak nyata, insya Allah. Baik, mari kita lakukan muzakarah. Sallu muzakaratun fil jamiati rahimakumullah. La ilaha illallah wallahu akbar. Silakan juru tablik memandu jamaahnya. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Buya sehat selalu, Buya. Amin ya Allah. Amin ya Rahman ya Rahim. Insyaallah. Syukran Buya atas tausiahnya dalam tema dalam kekosongan diri insan ini adalah wujud insan yang dijadikan oleh Allah yang begitu luas. Insya Allah kita diamanahkan oleh Allah untuk memanfaatkan, untuk melaksanakan amanahnya, untuk melaksanakan amanah, yaitu membesarkan nama-nama besaran Allah. Insya Allah Buya, selalu kita belajar, insya Allah berkiat-kiat belajar, insya Allah kepada saudaraku jamaah yang ingin pertanyakan, silakan mengangkat gambar tangannya. Silakan jamaah. Insya Allah ada Pak Bambang mengangkat tangan, silakan Pak Bambang, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih Tablet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mau tanya Buya, mohon dijabarkan kembali keterkaitan antara kodrat Nabi Allah dengan panafilah dengan wujud diri, ya. Terima kasih. Fanafilah itu menyuruh kita tidak lagi mengakui ada penciptaan berkodrat makhluk dalam diri kita. Makanya kita diarahkan oleh Allah dalam bentuk fana'um fillah wal baqa'um fillah. Mana diri fillah, yang mana yang diri billah. Nah, kalau kita sudah berangkat kepada yang namanya fillah dan diri baqa'illah, berarti kita sudah melepaskan nilai-nilai kemakhlukan untuk menebar ma'rifatullah kepada Allah. Gitu. Nah, contohnya apa? Kalau kita kaitkan kepada fanafillah, ada zat, ada batin, ada nur. Tetapi dalam bi'alaihim, diri yang sudah menjadi sifat bagi Allah, bi'alaihim, diri yang batin, diri halus
bukan batin, zat dan nur lagi. Itu diri rahasia tadi. Berarti kita telah meninggalkan fanafilah tadi. Cuma dari awal memang harus berangkat dari diri fanafilah terlebih dahulu. Agar apa? Agar iman kita bisa kita tingkatkan. Diri fanafilah adalah diri yang berkodratkan hakikat. Rabbani, diri yang Rabbani, diri Rabbi, diri yang menguasai dari seluruh semua diri. Berwujud kodrat batin bagi Allah, nyawa bagi kita, berkodrat zat bagi Muhammad, itu adalah insan bagi kita. Dan setelah berhayat Allah pada nur, Adam jasad bagi kita, nurani, rohani, rabbani. Itu fanafilah. Tetapi karena fanafilah ini sudah nur lenyap ke dalam zat, zat lenyap ke dalam batin, batin wujud sendirinya, masuklah bilah. Inilah yang dikatakan bi alaihim, yaitu diri batin bagi Allah, ihsan, diri yang dirahasiakan. Paham? Insyaallah Buya. Terima kasih Buya atas ininya. Baik, insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Terima kasih Pak Babang atas petanya. Jadi berarti Buya ini udah masuk ke bako umpilah ya Buya. Jadi fanafilah udah lenyap, masuk ke bako umpilah. Ya, seperti itu. Sudah masuk ke bako umpilah, dinamakan bi alaihim. Yaitu diri ihsan, ya. Insyaallah Buya. Ya. Insyaallah diteruskan kepada Pak Apip. Silakan Pak Apip, waktu dapat dipersilakan. Insyaallah. Terima kasih Pak Kaplik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat ya. Insyaallah, amin. Alhamdulillah bisa berkumpul kembali. Insyaallah. Dalam kajian Buya ini, dalam pemahaman secara keseluruhan yang saya dapat itu seolah awal kita beribadah yang berawal apa itu namanya, yang ya kalau di amalia itu harus ada rukun 13, terus masuk kemana itu kan dia, terus usuludinnya harus paham, awaludinnya gitu kan, terus harus berakhir dengan apa itu namanya Allah gitu kan. 165 mungkin itu akhir Allah ke Allah itu apa yang dimaksud, aku ingin disembah dan aku yang menyembah itu ya, menjabarnya. Iya. Sebagaimana kita pernah sampaikan, zahiru rabbi wal batinu abdi, kan sudah disampaikan. Setiap zahir dia akan mencari Tuhan, dan setiap yang batin dia akan mendapatkan umat. Karena umat adalah wujud yang sembunyi, disembunyikan, tapi wujudnya adalah nyata. Ini setiap yang batin berawal dari umat. Nah, pencarian umat itu melalui batin, pencarian Tuhan melalui zahir. Ini yang dikatakan wallahi fi zahiru al batin. Zahirnya Allah inilah yang memperlihatkan yang batin. Nah, begitu. Jadi kita harus bisa meningkatkan iman tauhid kita untuk mendapatkan bagaimana yang dikatakan zahir. Zahir ini sudah didukung oleh 82 untuk pengembangannya dengan Yasin 82. Zahir yang dimaksud adalah amruhu, itu diri hayat, ya, yang nyata. Batin yang terlihat adalah ruhu, itulah wujud hayat ruh Allah, ruhu. Nah, itu ruh atau kehidupanku kata Allah, hayatullah.
amruhu. Nah itu. Makanya berbeda dikala kita melaksanakan himpunan seperti bi alaihim tadi. Ya, kalau bi alaihim ini kan sudah suatu diri yang al-haq, ya, ul-haq, bukan al-haq lagi, tapi sudah ul-haq. Itu ul-haq itu sebetulnya diri yang halus, ya, yang sangat halus. Nah, gitu. Jadi itulah yang harus, seperti saya bilang tadi, seandainya yang halus ini dipasangkan yang 10, yang 7 itu, kira-kira seperti apa tuh luasnya, tetapi itu adalah wujud dari bi alaihim. Nah, ya gitu. Bi alaihim, wujud batin bagi Tuhan berwujud diri. Nah, itulah ihsan. Dari sanalah kita bisa menatap wujud diri an'am ta'alaihim. Seperti itu. Nah, tidak boleh memakai kodrat lain, ya kan? Paham? Nah, jadi begitu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah terima kasih Pak Habib atas pertanyaan dan Buya atas penjabarannya. Insya Allah dilanjut ke Pak Hamsin. Silakan Pak Hamsin, waktu dapat dipersilakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah, amin, sehat. Ini Buya mohon penjelasan Pak. Buya belum terlalu paham ini Buya. Tadi Buya mengatakan amalan rahasia di atas rahasia yaitu pilihan yang tertinggi. Itu berarti di Kalau suaranya putus-putus, Mas. Suaranya Pak Hamsin putus dan maaf Pak Lalu audionya ditutup. Ini tadi Buya ada kalamkan amalan rahasia di atas rahasia Buya, yaitu diri yang tertinggi. Itu ada kaitan dengan Al-Fatihah Buya. Mohon penjelasannya Buya. Ya, kalau Al-Fatihah itu sudah pasti menjadi tajalli Fatihatun Nasun atau gerakan batin Allah berwujud diri. Nah, itu sudah pasti, ya. Makanya dikatakan al-haq, diri yang satu dinamakan min. Nah, itu kan. Nah, min, amin, itu sudah menandakan sebuah wujud satu. Ya, satu, dan min itu juga menandakan keakuan Allah. Itu amin sama dengan diriku, ya, seperti itu. Paham? Nah, inilah yang dikatakan ketinggian sebuah rahasia tadi. Kenapa? Ya, ketinggian derajat batin bi alaihim tadi, untuk melihat ta'alaihim perlu dengan betul kita laksanakan dengan makom yang tepat, gitu. Nah, makanya kalau kita melakukan kiat-kiat tingkat rahasia ilmu kepada Allah, maka akan bertemu dengan tingkat kerahasiaan takbir di dalam sholat. Nah, sekarang kalau kita bawa makom kajian terhadap ihsan bi alaihim menuju ta'alaihim, bagaimana melaksanakan tajalli takbirnya? Nah, ya kan? Bagaimana kita melaksanakan tajalli takbirnya kalau kita sholat, kalau dengan kodrat bi alaihim dan ta'alaihim? Pasti kenaikan dari ilmu takbir itu pasti terjadi otomatis kalau kaji diri ini dinaikkan, gitu, ya. Apa kenaikan yang terjadi?
maka zahir dan batin Asmaul Husna di telapak tangan akan mengambil diri yang ihsan tadi masuk dan menghimpun berupa wujud sebuah diri, menatap dan melihat kepada ta'alaihim. Ini yang diambil, diri itu yang dikumpulkan untuk masuk ke dalam Baitullah. Disitulah terjadinya pertemuan diri batin, ya kan, di alam batin. Paham? Gitu ya. Berarti kalau itu dengan na'an itu berarti kalau harus sama juga ya Buya ya, dalam itu. Kalau bi alaihim, dia harus melihat ta'alaihim dan menghadap kepada ta'alaihim tadi dengan dia menghimpun, alafa, mengumpulkan diri batin itu menuju ta'alaihim. Jadi sudah berisi kodrat telapak tangan untuk menghimpun, atau Asmaul Husna ini untuk menghimpun diri batin dan masuknya diri zahir ke dalam diri batin menghadap. Paham? Jadi kalau jasad ini di luar, tapi kalau sholat dia masuk hakikatnya ke dalam, yang tinggal diri batin kosong menghadap pada wujudnya. Nah seperti itu. Paham? Insyaallah paham Bu ya. Nah, baik. Insyaallah. Baik. Nah, Berkat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hamzah atas pertanyaannya. Insya Allah dilanjut ke Pak Lalu. Silakan Pak Lalu, waktu dapat dipersilakan. Insya Allah, terima kasih Pak Juru Tablik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Buya tetap sehat selalu. Amin. Amin, insyaallah, amin. Gini Buya, setelah kita panjang lebar dari pertama kita mengkaji tentang hakikat siapa diri kita, tentang kepada Allah SWT, banyaklah sudah kita mengerti tentang kodrat yang ada pada diri kita, sampai sifat yang 4 sampai yang 3 ke dalam keinsanan. Nah gini Buya, saya mau tanya, diri mana yang bisa menampung rahasia di atas rahasia? Apakah diri ihsan atau diri keinsanan? Nah itu makanya tadi ente bilang sudah banyak berkalam dari tadi, cuma ente balik lagi menanyanya, ya. Jadi kalau situ kan kita sudah paham pergantian zahir dan batin, an'amta alaihim dengan bi alaihim dengan takbir, nah, berarti yang di luar terlihat di dalam, yang di dalam terlihat melihat dari luar. Nah inilah yang dikatakan ta'alaihim dan bi alaihim tadi, perpindahannya. Disitulah melihat wujud zahirnya Allah untuk menyembah wujudnya, gitu. Paham? Ya, di situ kita sudah menikmati pertukaran posisi, ya, dalam hakikat dan ma'rifat tadi. Iya, lagi Buya, bisa saya bertanya lagi? Iya, silakan. Ini kan diri ihsan dengan diri keumatan. Tanpa diri ihsan kita tidak bisa dipandang, dan diri ihsan yang terlihat. Apakah dengan ihsan ini termasuk Allah SWT atau kehambaan,
sedangkan di dalam diri ihsan itu juga hamba. Jadi di mana sebenarnya kumpulan ini supaya menjadi Allah Subhanahu wa taala, Bu ya. Kan sudah disampaikan zahirur rabbi wal batinu abdi, ya. Jadi meskipun wa fi anfusikum afala tubsirun, tapi batinul abdi, sebuah diri batin yang mengabdi atau menyembah, ya kan? Nah, sementara zahirur rabbi, diri zahir itu sifatnya menyembah, dan diri batin akan bersaksi terhadap penyembahan yang dilakukan oleh zahirur rabbi tadi. Paham? Nah, jadi disitulah kita dapat menyaksikan, itu bukan kita dua-duanya, batinul abdi, kodrat keumatan, kehambaan bagi Allah, dan zahirur rabbi adalah zahir anfusikumnya Allah yang menjadi tatapan mata batin kita dalam pensaksian peradaban zahir dan batinnya. Oh ya, insyaallah Bu ya, berarti kita sudah tidak ada lagi ya. Ya, orang ma'rifatullah itu sholat adalah orang yang tidak melihat dirinya lagi dan tidak ada pengakuan diri maksudnya, ya. Tidak ada lagi pengakuan dirinya di sana, melainkan dia telah menyaksikan wujudnya Allah dalam diri. Alhamdulillah, luar biasa Bu ya. Insyaallah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik jamaah, silakan kalau memang masih ada. Ya, Pak Imam Ridho, Bu ya. Oh iya, silakan. Iya, iya. Pak Imam. Baik, terima kasih juru tablik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Buya yang saat ini selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan, Bu ya. Amin, insyaallah, amin. Baik Buya, dalam paparan tadi kita dapat memahami bahwasanya diri adalah amanah Allah, di mana diri insan ini adalah Allah berkehidupan pada insan. Ini hubungan dengan rahasia ini Buya, di mana dikatakan tadi Buya sampaikan al-insan siri wa ana siruhu. Insan itu rahasiaku dan akulah rahasianya. Ini kalau kita kaitkan dengan kaji usul Buya, di mana aku adalah aku adalah suatu perbendaharaan tersembunyi. Ketika aku ingin dipanggil Allah, ya Tuhan dipanggil Allah, maka aku menjadikan umat. Nah, menjadikan umat ini adalah dengan mentajalikan kejohiran dirinya sendiri atau dari mentajalikan dari dirinya sendiri. Kaitannya dengan rahasiaku ini, apakah itu Buya? Mengungkap rahasia dalam mentajalikan dari rahasia itu, inilah disebut rahasiaku insan ini. Begitu. Dijelaskan dia. Kalau dikatakan sebuah al-insani sirri, ya, artinya dia menyembunyikan keumatan ketuhannya di dalam keumatannya. Al-insanu sirru, dia menyembunyikan umatnya di dalam kekuasaan dia. Nah, ini yang dikatakan cari Allah ketemu orang, cari orang ketemu Allah. Nah, gitu. Jadi di sini itu yang paling sulit kalau kita belajar mencari guru yang benar itu adalah mencari Allah ketemu guru, mencari guru ketemu Allah. Dan gitu. Nah, ini yang dikatakan rahasia di atas rahasia tadi. Dikatakan dia wujud, sebuah wujud, ternyata dia sebuah wujud. Nah, gitu.
dikatakan dia wujud, ternyata dia maujud. Nah, ini pergeseran iman yang sangat tinggi dalam ma'rifatullah ini harus bisa diikuti dengan baik. Nah, lebih contoh seperti kita lakukan takbir tadi. Perpindahan yang kasar di luar itu masuk ke dalam, yang tinggal yang tidak berwujud tegak berdiri di luar. Nah, seperti itu. Nah, disitulah kita menyaksikan bagaimana zahirul rabbi tadi, zahir mencari Tuhan itu. Nah, inilah titian siratal mustaqim atau titian tersirat itu sholat. Nah, perpindahan itu tadi tuh, itu yang dikatakan rahasiamu rahasia aku rahasia engkau, engkau rahasia aku tadi. Nah, terjadinya seperti itu, terjadi di dalam wujud yang dikatakan tingkat mikhrotnya tadi. Alhamdulillah ya. Tapi kalau yang nyata masih tinggal di luar, yang tidak nyata yang ke dalam, berarti kita mencari umat, bukan mencari Tuhan. Gitu, ya kan? Wazahiru rabbi. Nah, kalau zahir itu yang kita cari, maka wajar. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Jelas bahwasan yang di luar telah masuk ke dalam menjadi zahirnya Allah. Nah, seperti itu. Menarik ini Bu ya. Satu lagi boleh Bu ya? Iya, silakan. Jadi kalau sudah kita mendapatkan zahir robi atau sebuah diri, ini kaitannya dengan al-insan tadi. Apakah ini hubungan ketauhidannya itu termasuk dalam wahidatul wujud Bu? Karena sudah nyata Bu ya. Iya, termasuk dia adalah wahidatul wujud. Tetapi dalam masa zahirul, dikatakan zahirul rabbi, aku dizahirkan tadi, itu masih melakukan tingkat kepada tauhid ilahiyah, masih dalam kodrat ketuhanan. Oh, kodratnya sih. Kodrat ketuhanan. Dia membuat dirinya dalam kodrat ketuhanan, dan dia juga buat dirinya dalam kodrat keumatan. Nah, iya gitu ya. Gitu. Makanya sama, iya karena abudu wa iya karena nasta'in, sama kanak-kanak ya, sama-sama masa suci yang bertemu kan gitu. Jemaat, proses ma'rifatullahnya harus dilakukan oleh fanafilah. Nah begitu. Jadi orang yang belum mengamalkan fanafilah dia tidak bisa. Makanya takbir terhadap ihsan itu sudah berbeda. Ihsan itu dikumpulkan, sudah alafa. Jadi diri halus ini yang memasukkan diri yang zahir ini ke alam baitullah, ya kan? Barulah zahir itu melihat tinggal di luar. Nah, siapa zahir? Wa zahiru, zahirku. Nah, makanya dikatakan inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Begitu. Jadi kita siapa? Nur Main bekerja. Gitu ya. Insya Allah Bu ya, alhamdulillah. Lebih jelas Bu ya. Ya. Jadi itulah yang dikatakan salawatu fil mikhrot tadi. Jadi salat orang mikhrot itu atau orang ma'rifat itu adalah orang yang tidak melihat dirinya lagi. Karena apa? Perpindahan mikhrot antara zahir dan batin itu adalah sudah terjadi di dalam takbiratul ihram. Insyaallah. Baik jemaah sekalian, untuk pemahaman awal daripada sebuah nilai seseorang memahami tentang hakikat ketuhanan pada dirinya, dia harus benar-benar mengerti tajali perbuatannya. Kenapa? Ayat yang tidak bisa kamu lihat itu adalah ayat yang tidak ada kekuatan yang tidak akan sampai kepada Allah. Artinya apa? Kita harus mampu melihat batin ayat itu dengan mata batin kita. Yang apa yang kita ucapkan, apa yang kita kalamkan, kita harus
melihat dan bisa melihat dengan mata batin kita, karena ayat itu adalah kodrat. Begitu jamaah ya. Jadi karena ayat-ayat Allah itu adalah kodrat, maka kita harus bisa melihat. Kalau tidak mungkin menjadi kalimatul haq. Bagaimana kalimatul haq wal haqqul mubin? Bagaimana melihat dengan nyata al-haq, atau dikatakan dengan kodrat ayat tersebut. Itulah ayat suci, itulah wahyu, karena tidak tembus mata zahirmu melihat, kecuali kamu tidak ada lagi melainkan pandanganmu semata yang akan sampai melihat kodrat itu. Inilah yang harus pelan-pelan belajar menghilangkan keakuan kita dengan mendirikan hak dan kodrat-kodrat Allah yang diisbatkan kepada zahir dan batinnya Allah. Dan belajarlah ke tingkat seperti ini, menatap dan berjalan serta kita melaksanakan tajalli-tajallinya dengan baik, sehingga afdal, mabrur dan mustajab, insyaallah. Amin, amin. Amin. Baik para jemaah sekalian, untuk pertemuan kita pada malam ini kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah di pertemuan lain waktu kita akan meningkatkan pemahaman. Kenapa? Pertemuan-pertemuan perdana ini akan saya awali dengan semua peningkatan pemahaman. Karena pemahaman ini yang harus ditekankan kepada seluruh umat. Karena kunci dari segalanya ada dalam makom pemahaman. Insyaallah, mudah-mudahan. Baik, untuk pertemuan kita pada waktu dan kesempatan live grup 1 saya cukupkan sampai di sini dulu. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.